semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Apa kabar kalian yang di sana? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita mau belajar matematika peminatan kelas 12. Nah, di video sebelumnya kalian kan sudah belajar limit trigonometri ya. Nah, sekarang kita akan belajar limit tak hingga fungsi aljabar. Jadi nanti di limit tak hingga ada dua, ada limit tak hingga fungsi aljabar, dan yang kedua ada limit tak hingga fungsi trigonometri. Oke, jangan lupa kalian yang udah sampai sini, jangan lupa subscribe, like, dan share video-video ini biar kakak lebih semangat lagi buat videonya ya. Oke, dan jangan lupa kalian ketikkan pesan di kolom komentar, misal kalian mau kasih masukan atau kalian mau request materi lain. Oke. Nah, langsung aja sekarang kita masuk limit tak hingga fungsi aljabar. Jadi di sini saya jelaskan dulu ada lambang tak hingga. Lambang tak hingga itu seperti itu ya. Nah, ini nanti dia bisa positif tak hingganya itu bernilai positif atau nanti tak hingganya itu nilainya negatif. Berarti kalau dia nilainya positif, berarti dia nilainya akan sangat besar gitu ya. Kalau tak hingganya negatif, berarti dia itu nilainya akan sangat kecil gitu. Nah, oke, langsung aja. Operasi aljabar pada bilangan tak hingga. Yang pertama, kalau ada tak hingga ditambah dengan 5. Misal ya, ada tak hingga ditambah dengan suatu bilangan. Berarti hasilnya adalah tak hingga gitu. Nah, kalau ada tak hingga dikurangi 5 kan banyak banget ya. Dikurangi 5 kayak nggak berarti, masih tetap tak hingga gitu. Kemudian kalau ada min tak hingga ditambah 2, nah jadi tetap min tak hingga. Kemudian sifat yang keempat, kalau ada min tak hingga dikurangi 2, tetap min tak hingga gitu. Kemudian yang kelima, kalau ada 3 kali tak terhingga, jadi tetap tak terhingga sepanjang masa. Ya, terus yang keenam, kalau ada 3 kali negatif tak terhingga, berarti negatif tak terhingga. Kemudian kalau ada tak terhingga kuadrat, berarti dia tak terhingga gitu ya. Jadi udah tak terhingga dikuadratin, tak terhingga. Yang kedelapan, kalau ada negatif tak terhingga dikuadratkan. Jadi kan kalau negatif kali negatif hasilnya positif gitu. Nah, jadi nanti kalau pangkatnya itu genap hasilnya positif tak hingga. Tetapi kalau dia pangkatnya negatif, kalau dia pangkatnya ganjil, maka dia nanti hasilnya negatif tak hingga. Paham ya kenapa ini kalau sininya ganjil jadinya minus gitu. Nah, di sini sifat yang ke-10, kalau ada suatu bilangan dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Betul. Kemudian yang ke-11, kalau ada suatu bilangan dibagi dengan 0 hasilnya adalah tak hingga. Betul. Kemudian kalau ada tak hingga dibagi tak terhingga, hasilnya itu tak tentu. Jadi ini nggak ada hasilnya. Jadi nanti kalau kalian menemui soal, limit ketika disubstitusi hasilnya tak hingga dikurang per tak hingga, berarti dia tak tentu. Berarti kalian harus cari cara lain. Nah, kemudian yang ke-13, kalau ada tak terhingga dikurangi tak terhingga, hasilnya tak tentu. Oke, langsung ke langkah penyelesaian. Nah, nomor 1, jika nanti ada limit X mendekati tak hingga disubstitusi langsung, didapat nilai tidak tak hingga per tak hingga atau tak hingga dikurangi tak hingga, jadi didapat ke 11 sifat yang tadi ya, kecuali 2 sifat yang terakhir, maka itu penyelesaiannya gitu. Nah, tetapi contohnya, misal kayak gini, kita punya limit X mendekati tak hingga dari 2X plus 10. Nah, berarti kan langkah pertama itu kalian harus substitusi. Berarti tak terhingganya masukin sini. 2 kali tak terhingga plus 10. 2 kali tak terhingga tetap tak terhingga. Tak terhingga ditambah 10, tak terhingga. Apakah tak terhingga itu suatu penyelesaian? Iya, karena yang nggak boleh itu cuma ini ya. Teman-teman ya, tak terhingga per tak terhingga atau tak terhingga dikurangi tak terhingga.
Betul, pinter. Oke, lanjut. Yang kedua, nah tadi kan kalau ada penyelesaiannya, sekarang kalau misal ketika kita mensubstitusi kok hasilnya tak terhingga per tak terhingga atau tak terhingga dikurangi tak terhingga, maka dia tak tentu. Nah, kemudian apa itu solusinya? Nah, agar ada nilai limitnya, ada cara lain. Nah, cara lainnya itu nanti ada dua ya. Oke, yang pertama, variabel X yang tertinggi pangkatnya dikeluarkan. Nah, cara ini berlaku ketika dia bukan fungsi pecahan. Lalu jika dia fungsi pecahan gimana, Kak? Nah, kalau dia fungsinya pecahan, semua suku yang ada di pembilang dan penyebut dibagi variabel X yang tertinggi pangkatnya. Ribet? Enggak, karena kita belum belajar contoh soal. Oke, tanpa berlama-lama langsung cekidot aja ya contoh soalnya. Nah, ini nomor 1. Nomor 1 ada limit X menuju negatif tak terhingga dari fungsi ini. Berarti langkah pertama gimana? Langsung dikeluarkan pangkat tertingginya? Bukan, tetapi langkah pertama adalah disubstitusi. Kita lihat dulu hasil substitusinya itu ada enggak. Nah, kita lihat. Nah, ketika kita mensubstitusikan negatif tak terhingga di sini, nanti akan kita dapat tak terhingga dikurangi tak terhingga. Nah, ini kan bentuknya tak tentu. Nah, karena dia bentuknya tak tentu, maka ada cara lain. Dengan cara, nah ada dua cara tadi kan, kalau dia misal bentuknya tak terhingga, per tak terhingga, kalau bentuknya tak tentu. Nah, karena ada dua cara, ini termasuk yang pecahan atau bukan? Bukan, yaitu fungsi biasa ya. Berarti kita pakai cara yang fungsi biasa, yaitu dengan X tertinggi pangkatnya dikeluarkan. Pinter. Berarti langkah pertama adalah kalian mengeluarkan X dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya berapa? X pangkat 3. Ini ya X pangkat 3 ya, berarti kita keluarkan, masih ada limitnya ya. Berarti kita menulis limit X menuju negatif tak terhingga. Kemudian pangkat terbesar tertingginya adalah X pangkat 3. Kita keluarkan X pangkat 3 dalam kurung. Nah, berarti yang di sini supaya jadi min 5X pangkat 3 dikalikan dengan negatif 5. Yang di sini supaya jadi min X kuadrat, ini kan ada X pangkat 3, tapi di sini cuma X kuadrat. Berarti harus dibagi ya, dibagi dengan X min 1 per X. Kemudian yang ini berarti plus 100 per X pangkat 3. Paham nggak teman-teman? Ini ya, X pangkat 3 kali min 5. Min 5 X pangkat 3. X pangkat 3 kali min 1 per X. Berarti min X kuadrat. Yang ini X pangkat 3 kali 100 per X pangkat 3. Kan ini bisa dicoret. Hasilnya adalah 100. Paham ya? Dikeluarkan pangkat tertinggi. Betul. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah ketika sudah dikeluarkan pangkat tertinggi, kita distribusikan. Nah, ini kan dia sifatnya perkalian ya. Limitnya kita distribusikan. Berarti yang pertama ada limit X menuju tak hingga, negatif tak hingga dari yang pertama ini ya, X pangkat 3 dikali dengan limit X menuju negatif tak hingga dari fungsi ini ya, tinggal ditulis aja. Min 5 min 1 per X plus 100 per X pangkat 3. Gini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ya udah tinggal kalian substitusi min tak terhingganya ke sini. Berarti kita dapat di sini ada ini sama dengan ya. Ya udah di sini berarti sama dengan, biar nggak bingung, negatif. Berarti negatif tak terhingganya masuk ke X ya. Negatif tak terhingga dipangkatkan 3 dikali dengan yang ini juga. Berarti ini negatif tak terhingganya dimasukkan ke fungsi ini ya. Berarti kita dapatkan min 5 tetap karena nggak ada X-nya. Tetap jadi min 5 min negatif tak terhingga masuk ke sini ke X. Tadi ingat sifat yang ke berapa ya? Yang ada suatu bilangan dibagi dengan tak terhingga. Hasilnya adalah
0, betul. Berarti di sini 0, kemudian ditambah tak terhingganya masuk ke sini. Suatu bilangan dibagi tak terhingga, hasilnya adalah 0. Betul. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berarti ada negatif tak terhingga kali 3. Masih ingat nggak? Kalau pangkatnya ganjil, berarti nanti hasilnya positif atau negatif. Hasilnya adalah negatif. Berarti negatif tak terhingga dikali ini negatif 5 min 0 plus 0. Berarti min 5. Nah, kemudian ini ada min kali min plus 5 kali tak terhingga. Hasilnya tak terhingga. Gitu ya. Gimana teman-teman? Bisa ya? Nah, berarti ini penyelesaiannya. Tak terhingga. Oke, kemudian kita lanjut aja ya. Nomor 2 ya. Misal kalian bingung, di pause dulu. Nomor 2 adalah ada limit X menuju tak terhingga dari suatu pecahan. Nah, berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan gimana tuh? Langkah pertama adalah kalian substitusi dulu tak terhingganya. Kemudian setelah kalian substitusi, didapat, nah ini setelah disubstitusi tak terhingganya, loh yang atas yang pembilang muncul tak terhingga min tak terhingga. Padahal kita tahu bahwa tak terhingga min tak terhingga itu tak tentu. Betul, kalau udah ketahuan satu tak tentu, berarti udah itu kesimpulannya dia tak tentu. Karena tak tentu, berarti maka ada cara lain, yaitu dengan karena dia pecahan, berarti dengan gimana? Dibagi dengan variabel X yang tertinggi pangkatnya. Oke, ini cara yang kedua berarti ya. Kalau tadi kan cara lainnya menggunakan alternatif pertama. Kalau yang sekarang menggunakan alternatif yang kedua. Oke, langsung aja. Berarti yang pertama adalah kita bagi dengan pangkat X tertinggi. Kita tulis dulu aja. Berarti ada limit X menuju tak terhingga dari 5X kuadrat min 2X plus 6 per 3X kuadrat min 1. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Oke, berarti pangkat tertingginya di sini berapa? X kuadrat. Berarti pembilangnya dibagi dengan X kuadrat dan penyebutnya juga semuanya dikali dengan X kuadrat. Nah, cara gampangnya kalian nulisnya gini. Pembilangnya semua dibagi dengan X kuadrat. Gini, yang ini juga semuanya nanti dibagi dengan X kuadrat. Oke, apa yang kita dapat ketika semuanya dibagi dengan X kuadrat? Limitnya masih ada ya, limit X menuju tak hingga dari semuanya sekarang kita bagi dengan X kuadrat. Nah, gini, 5X kuadrat dibagi X kuadrat. Kecoret ya, seret, seret. Berarti hasilnya tinggal 5. Jadi ini didistribusikan ke semuanya. Min 2X per X kuadrat. Berarti atasnya kan udah ada X. Terus bawahnya ada X kuadrat. Berarti yang bawah kan sisa 1 ya. Berarti min 2 per X. Gini ya. Kemudian plus 6 kali 1 per X kuadrat. Berarti 6 per X kuadrat. Gini. Paham ya? Ya, kemudian lanjut. Ini 3X kuadrat dibagi X kuadrat. Berarti sisa 3. Ini ada konstanta berarti 1 dibagi X kuadrat. X kuadrat gitu. Gimana pembagian ini? Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan setelah dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya udah, berarti kita langsung substitusikan tak terhingganya ini masuk. Ini 5 ya, karena 5 adalah suatu variabel, berarti langsung aja 5 min. Tak terhingga masuk sini nih. Suatu bilangan dibagi tak terhingga, hasilnya 0. Pokoknya kalau udah kalian ketemu ritmenya, ntar gampang tinggal 0, 0, 0, 0, kayak gitu. Ini juga 0 ya, gampang ya. Kemudian per, yang ini 3 tetap ya, karena dia nggak ada X-nya, min 1 per tak terhingga. Tak terhingganya kan disubstitusi ke X-nya. 1 per tak terhingga adalah 0. Udah, berarti tinggal dihitung aja. Yang pembilang jadinya 5, yang penyebut jadinya 3. Selesai deh. 5 per 3. Gimana teman-teman? Bisa ya? Ya, bisa lah.
Oke, kemudian kita langsung lanjut aja soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Di situ ada limit masih pecahan ya, kayak tadi lagi. Yuk agak cepet aja, sekarang kita tak terhingganya dimasukkan. Kemudian pembilangnya yang atas aman. Yang bawah tak terhingga, minta terhingga. Nggak boleh ya, dia adalah bentuk tak tentu. Berarti kalau bentuknya tak tentu, maka ada cara lain. Karena dia bentuknya suatu pecahan, berarti caranya dengan variabel X yang tertinggi pangkatnya dibagi dengan variabel X yang tertinggi pangkatnya. Berarti mirip dengan cara nomor 2. Oke, langkah pertama adalah kita bagi dulu kayak tadi persis. Yuk. Berarti sama dengan limit. Kemudian X mendekati tak terhingga. Nah, kemudian ini soalnya ditulis yang atas 7X min 4, yang bawah 2X kuadrat min 3X. Nah, yang atas semuanya dibagi dengan X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena pangkat tertingginya di sini X kuadrat gitu ya, yang di bawah ini ya. Pokoknya tinggal dicari aja pangkat tertingginya itu yang mana. Kemudian yang bawah juga dibagi dengan X kuadrat. Gitu. Paham ya? Jadi ini semua nanti dibagi X kuadrat. Ini pun dibagi dengan X kuadrat. Oke, apa yang kita peroleh? Berarti kita punya limit. Di sini X menuju tak hingga dari, nah kita bagi dengan X kuadrat semua. Nah kayak tadi ya, gimana tuh? Di sini ada X pangkat 1, di sini ada X kuadrat. Berarti kesisa yang bawah X ya. Berarti 7 per X. Kemudian min 4 per X kuadrat. Yang ini X kuadrat. Habis 2 min 3 per, kan ada X di atas dibagi dengan X kuadrat. Berarti kesisa X1 di bawah ya. Berarti sini 3 per X. Gini ya. Kemudian kita langsung aja substitusi tak terhingganya ke sini. 7 bagi tak terhingga 0 dikurangi 4 dibagi tak terhingga 0 per 2 min 3 bagi tak terhingga 0. Berarti hasilnya adalah 0 per 2 kurangi 0, 2. 0 per 2. Kalau atasnya 0 boleh? Boleh. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Gini teman-teman. Gimana? Bingung nggak? Nggak ya? Insya Allah nggak bingung ya. Oke. Langsung lanjut aja nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu hampir sama dengan nomor 3 gitu ya. Intinya langkah pertama adalah harus kalian substitusi terlebih dahulu. Oke, kita substitusi terlebih dahulu. Nah, ketika disubstitusi didapat tak terhingga per tak terhingga. Maka ada cara lain karena dia pecahan dibagi variabel X yang tertinggi pangkatnya. Oke, kemudian yaudah kita kerjakan aja. Nah, ada yang agak berbeda dari nomor 10 karena di situ ada kuadrat. Ini ya, X min 2 kuadrat. Nah, berarti ini harus kita pecah dulu. X min 2 kali X min 2. Berarti sama dengan limit X mendekati tak hingga. Oke, kemudian ini kita pecah dulu. Min 4 kali X min 2 kali X min 2. Kalian oret-oretan ya. Nanti hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 4. Gini, yang bawah tetap 3X plus 4. Nah, oke. Bisa ya? Nah, kemudian kalian distribusikan dulu aja biar nggak bingung. Berarti sama dengan limit X, nggak usah didistribusikan, langsung aja kita bagi keduanya dengan pangkat tertinggi. Coba tebak pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Pinter. Berarti 1 per X kuadrat yang di sini juga dibagi semua dengan X kuadrat. Gitu. Nah, ini min 4-nya nggak usah ya, dia cuma ngikut-ngikut aja di depan. Berarti ini nanti min 4. Nah, kemudian nanti di sini dapat apa? Dibagi dengan, nanti di sini dapatnya apa? X kuadrat bagi X kuadrat. Hasilnya adalah, kalau kalian bingung, yuk kita kali-kalikan dulu aja ya. Yang ini adalah X kuadrat per
X kuadrat min 4X dibagi X kuadrat plus 4 per X kuadrat. Kemudian yang bawah 3X per X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat. Gini ya, berarti sama dengan limit X menuju tak hingga dari min 4 yang atas X kuadrat bagi X kuadrat 1 min 4 per yang bawah sisa 1X plus 4 per X kuadrat per yang bawah berarti 3 per X plus 4 per X kuadrat. Gini. Kemudian, nah tak terhingganya sekarang kita substitusi ke sini. Berarti kalau udah disubstitusi limitnya hilang, tinggal angkanya. Min 4, 1 min 4 dibagi tak terhingga 0 ditambah 0 per yang bawah 3 per tak terhingga 0 plus yang di sini juga 0. Berarti min 4 dikali dengan 1 per 0. Berarti sama dengan min 4 per 0. Negatif 4 dibagi 0 suatu bilangan. Jika dibagi 0 hasilnya adalah tak terhingga. Nah, berarti ini adalah suatu penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya. Gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja nomor 5 itu adalah limit X menuju tak terhingga ada akar dikurangi akar. Ini belum pernah kita temui sebelumnya ya. Nah, kalau ada akar dikurangi akar, pokoknya langkah pertama masih tetap X menuju tak terhingganya disubstitusi. Didapat tuh tak terhingga dikurangi tak terhingga. Itu adalah bentuk yang tak tentu, berarti harus ada cara lain. Nah, cara lainnya adalah berarti dibagi dengan variabel X yang tertinggi pangkatnya. Nah, sebelum kita bagi dengan yang tertinggi pangkatnya, sebentar dulu. Nah, ini kan dia bentuknya adalah akar dikurangi akar ya. Ini kan belum baku. Kita harus membuat dia dalam bentuk yang baku dulu. Berarti kita harus mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, nanti kan setelah dikalikan akar sekawan hasilnya adalah sebuah pecahan. Berarti nanti solusinya dibagi dengan X yang tertinggi pangkatnya. Ingat kalau ada akar, gimanain tadi? Dikalikan dengan akar sekawan. Oke, langsung lanjut saja. Nomor 5. Yuk, nomor 5. Yang pertama kita kalikan dulu dengan akar sekawan. Ini agak ribet ya. Limit X menuju tak hingga dari tadi ya. Ini berarti dikalikan akar sekawan. Masih ingat enggak teman-teman akar sekawan? Akar sekawan apa tuh? X kuadrat min 2X plus 5. Nah, jangan besar-besar nanti nggak muat. Nah, kalau akar sekawan itu kalau misal ada dua suku, terus dia pengurangan, berarti nanti akar sekawannya tetap itu, tapi nanti pengurangannya diganti dengan penjumlahan. Betul sekali. Berarti gini. Nah, kemudian dikalikan dengan kayak gini persis ya. Per-peran tapi semuanya pembilang dan penyebutnya sama. Kalau di sini min, di sini jadi plus gitu. Di sini ada akar. Ada X kuadrat min 2X plus 5. Yang ini akar X kuadrat plus 7X plus 3. Gini ya, yang bawah tetap akar X kuadrat min 2X plus 5. Yang bawah akar X kuadrat plus 7X plus 3. Gini, paham ya? Kemudian setelah dikalikan akar sekawannya, ini ada sama dengannya, berarti sama dengan limit X menuju tak hingga dari, nah ini ingat di sini min, di sini plus, pakai sifat yang, di sini oret-oretan dulu ya, yang A min B dikali dengan A plus B. Jadinya apa teman-teman? Jadinya depan kuadrat, berarti A kuadrat dikurangi belakang kuadrat B kuadrat. Oke, berarti yang depan kalian kuadratkan dibagi dengan
belakang dikuadratkan. Ini yang depan ini kan akar dikuadratkan, berarti kan hilang akarnya ya. Berarti langsung aja x kuadrat min 2x plus 5 dikurangi yang belakang dikuadratkan. Berarti langsung akarnya hilang. Ingat di sini min kurung buka. Minnya itu artinya milik semuanya. X kuadrat plus 7x plus 3. Ini. Lalu yang bawah, ini kan baru yang atas ya. Yang bawah tetap. Mereng. Nggak apa-apa ya. Sudah oleng saya. Oke, berarti di sini ada x kuadrat min 2x plus 5. Gini ya. 5 ya. Terus plus, yang bawah kan plus tuh. Terus masih akar, jangan lupa ya. X kuadrat plus 7x plus 3. Kenapa garisnya mereng-mereng ya? Gak apa-apa lah ya. Jelek. Kemudian langsung lanjut aja yang atas bisa kita kerjakan ya. Berarti limit x menuju tak hingga dari gini. X kuadrat min x kuadrat. Habis ya x kuadratnya ya. Kemudian yang lain. Ini berarti habis. Yang lain sisanya gimana nih Kak? Oke, ini kamu punya negatif 2x, terus ini min. Dikalikan ke sini berarti min 7. Negatif 2, negatif 7. Hasilnya negatif 9x. Kemudian ada positif 5. Ini dikalikan ke sana jadi min ya. Positif 5, min 3. Berarti hasilnya adalah positif 2. Betul, positif 2. Terus per yang bawah tetap ya. Aduh, bentar. Kok agak ribet. Nah, oke. Yang bawah tetap akar x kuadrat min 2x plus 5. Kemudian plus akar x kuadrat, ini plus 7x, plus 7x plus 3. Gini teman-teman. Nah, setelah ini baru kita ke sini nih. Cara yang ini nih. Dibagi dengan variabel x yang tertinggi pangkatnya. Di sini pangkat tertingginya berapa? X kuadrat, Kak. Bukan. Ingat, di sini pangkat tertingginya adalah itu x kuadratnya ada di dalam akar. Paham nggak? Ini ngaturkan lagi di sini ya. Aduh, kebak sekali nih. Yo, ini ada akar kan ibaratnya x kuadratnya itu ada di dalam akar toh. Berarti di sini x kuadrat. Nah, kalau udah ada kuadrat ketemu akar, hilang kan? Berarti tinggal x gini kan? Oh, berarti pangkat tertingginya x pangkat 1, bukan x kuadrat. Karena x kuadratnya ada payungnya ini, ada akarnya. Berarti x pangkat 1 ya, pangkat tertingginya ya. Berarti semua suku, pembilang dan penyebut, semuanya dibagi dengan dibagi dengan x maksudnya. Pembilangnya dibagi dengan x, penyebutnya juga dibagi dengan x. Oke, kita gimana nih nulisnya nih? Di slide selanjutnya ya. Oke, berarti setelah dibagi semua dengan x, kita dapatkan limitnya masih ada ya. Berarti masih limit x menuju tak hingga. Berarti sama dengan limit x menuju tak hingga dari tadi dibagi x semua ya. Berarti tadi kan min 9x bagi x. Jadi min 9. Terus plus 2 bagi x plus 2 per x. Kemudian pokoknya tadi dibagi x semua. Yang di akar pun iya. Akar plus akar. Kan dibaginya dengan x. Tapi x masuk ke akar. Tadi kalau x masuk ke akar jadinya x pangkat 2. Pinter. Berarti di sini jadi kan awalnya ada x kuadrat min 2x plus 5. Semuanya dibagi dengan x kuadrat. Ini tadi awalnya ada x kuadrat plus 7x plus 3. Dibagi semuanya dengan x kuadrat. Oke, setelah dibagi semuanya dengan x kuadrat, kita dapat limit x menuju tak terhingga sepanjang masa. Yang atas udah paling sederhana, tetap. Kemudian yang bawah masih ada yang bisa kita kerjakan. Oke, x kuadrat bagi x kuadrat. Berapa teman-teman? 1, betul. Per 2 per yang
bawah sisa X, yang ini 5 per X kuadrat, ditambah akar X kuadrat per X kuadrat. Berapa? 1 plus 7 per X plus 3 per X kuadrat. Ye. Gimana, masih semangat ya? Oke, kemudian kita langsung lanjut aja. Berarti udah kayak gini. Berarti tinggal disubstitusi tuh tak terhingganya ke sini teman-teman. Berarti min 9 plus 2 dibagi tak terhingga 0. Ya, berapapun bagi tak terhingga, ingat hasilnya adalah 0. Akar nih 1 min 0 plus 0 ditambah akar 1 plus 0 plus 0. Berarti hasilnya negatif 9 per akar 1 plus akar 1. Berarti negatif 9 per 1 tambah 1 sama dengan negatif 9 per 2. Atau hasilnya min 4,5. Alhamdulillah ya Allah. Sudah selesai ini. Wow. Wow, sekali ya. Gimana, bisa ya? Bisalah. Nanti kalau misal kecepatan, kalian pause dulu ya. Oke, langsung lanjut saja. Nah, jadi itu tadi 5 soal dengan cara yang sebenar-benarnya ya. Jadi kalau misal besok kalian ulangan isai, jadi dikerjakannya dengan cara yang sebenar-benarnya. Lalu gimana kalau pilihan ganda? Atau mungkin kalian pas lagi PAS atau PAT atau masuk universitas kan diperlukan waktu yang cepat ya. Nah, ternyata ada rumus cepatnya dari tadi kita belajar. Ya, emang harusnya kalian harus tahu yang sebenarnya dulu baru belajar rumus cepat. Jadi, jangan biasakan kalian belajar rumus cepat langsung. Jadi, kalau kalian langsung itu nanti nggak berbekas di otak kalian ya. Beda kalau kalian udah paham konsepnya, terus dikasih rumus cepat, jadi masih ada ingatan-ingatan gitu. Jadi kalau kalian mau buat besok masuk perguruan tinggi, ini sangat bermanfaat gitu ya. Jadi masih membekas di benak kalian. Oke, rumus cepatnya nanti ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, ya kategori yang pertama adalah ketika limit X menuju tak terhingga, ini ya teman-teman, bentuknya itu bukan akar, jadi bentuknya itu suatu pecahan. Pecahan yang atas dibagi, ya namanya juga pecahan, yang atas 9 dibagi dengan penyebut. Nah, apa yang harus kita fokus lihat? Yang harus kita fokus lihat adalah pangkat tertinggi di atas dan pangkat tertinggi di bawah. Ketentuan pertama, jika pangkat yang tertinggi di atas, ini ya, punyanya si X, itu kurang dari yang di bawah, hasilnya adalah 0. Jika dia sama, A per P-nya, jika dia pangkatnya itu sama, misal di atas X kuadrat, bawahnya X kuadrat, berarti kamu tinggal lihat koefisien di depannya, tinggal A per P gitu. Nah, ketika M-nya yang di atas pangkatnya itu lebih dari yang di bawah, hasilnya adalah tak terhingga sepanjang masa. Contohnya ini tadi adalah soal nomor kesekian. Oke, di sini cara cepatnya berarti kita cuma tinggal lihat pangkat tertinggi di atas dan di bawah. Di atas pangkat tertingginya berapa teman-teman? Di sini 1 ya. Di bawah pangkat tertingginya adalah 2. 1 sama 2. Kalian bandingkan. 1 kurang dari 2. Berarti hasilnya adalah 0. Oke. Selesai. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah rumus cepat mencari nilai limit tak hingga dengan bentuk akar dikurangi akar. Nah, dengan syarat bahwa di dalamnya itu udah kuadrat semua ya. Jadi rumus cepat ini berlaku ketika ini. Coba diperhatikan dulu. Soalnya nanti variasi soalnya banyak. Ini ada 2 suku teman-teman ya. Ada suku pertama dan ada suku kedua. Dipisahkan oleh tanda negatif. Jadi kalau nanti di soal tandanya belum negatif, gimana caranya kalian harus mengubah menjadi negatif. Dan keduanya harus sudah dalam bentuk akar. Di sini juga dalam bentuk akar gini. Nah, terus syaratnya ini pangkatnya itu sama, X kuadrat. Nah, gimana nih? Kalau pangkatnya sama, kita pakai cara yang ini, yang tengah, B min Q per 2 akar A. Nanti langsung praktek aja. Nah, kalau pangkat di sini A-nya, pangkatnya itu lebih, bukan pangkatnya, A itu koefisien ya. Koefisiennya itu lebih besar dari P,
hasilnya tak terhingga. Kalau A kurang dari P hasilnya negatif tak terhingga. Nanti yang bakalan sering kita pakai yang sebelah ini ya. Oke, nah caranya kita analisis dulu. A itu adalah, oh sebelum itu udah 2 suku belum? Udah Kak, ini suku pertama, ini suku kedua. Udah dipisahkan dengan negatif, sampun ini. Semuanya udah dalam akar? Sudah, akar, oke. Kemudian semuanya pangkatnya sama, oke di sini kuadrat, di sini X kuadrat. Terus di sini 1, di sini juga 1 gitu. Berarti kita cari tahu ini A-nya di sini berapa? Udah, kita analisis aja. A itu angka di depan X kuadrat, teman-teman. A-nya berarti adalah 1, B-nya adalah negatif 2. Urut aja, C sama dengan positif 5. Yang di sini P, P-nya adalah di sini 1. Q-nya adalah 7. R-nya adalah 3. Gini ya. Nah, berarti penyelesaiannya adalah B min Q. Oke, B-nya berapa tuh? B-nya ini ya, min 2, min ini dari asalnya sana. Q-nya positif 7. Kalau min ya berarti kamu bikin huruf buka. Oh, di sini 7 per 2 akar A. Akar A-nya di sini 1. Oke, utang 2, utang 7, utang 9. Dibagi dengan 2, min 9 per 2, berarti min 4,5. Gini. Tadi jawaban ini bukan? Iya dong. Ada cara seperti ya. Tadi kita 2 slide, sekarang cuma berapa tuh? 2 baris ya. Tapi ingat teman-teman, ini cuma buat pilihan ganda. Ketika kalian isai buat ulangan harian, PAT atau PAS harus menggunakan cara yang benar. Karena setiap stepnya itu pasti akan Bapak Ibu Guru nilai gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah rumus cepat mencari nilai limit tak hingga dengan bentuk akar dikurangi akar, tapi pangkatnya itu nggak kuadrat ya, ini X. Nah, nanti ini divariasikan sendiri, dicari contoh soalnya sendiri ya buat latihan kalian di rumah. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Wah, udah 39 menit, nggak kerasa ya. Semoga yang sedikit ini, sedikit apanya banyak ya. Semoga yang banyak ini bermanfaat untuk kalian. Ya, jangan lupa subscribe ya. Tapi kalian yang murid-muridnya Guru Nana nggak bisa ini ya, nggak bisa subscribe ya. Ya, kalian kalau lagi slow coba main ke channel Guru Garis Lucu ya. Nanti di situ ada banyak materi yang bisa kalian pelajari. Ada kimia juga loh di sini loh, di channel kami ada kimia. Siapa tahu bisa membantu kalian mempermudah mempelajari materi di sekolah. Oke, semangat terus pembelajaran jarak jauhnya. Jaga selalu kesehatan kalian. Semoga bisa lekas bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Pasti udah kangen kan? Maksudnya kangen minta uang jajan ya. Oke, terima kasih. See you on next video. Bye bye teman-teman.